Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita segala kenikmatan, salah satunya kesehatan. Salawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan kami ucapkan pula salam kepada dosen kami Bapak Irwan Herliawan Eskom selaku dosen pemrograman akuntansi 1. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil belajar kami mengenai Laravel. Sebelum masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu saya perkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami. Yang pertama, nama saya Ella Nuraini. Saya Dia Dewi Larasati. Saya Desta Farida. Saya Rizka Wardani. Baiklah, kita masuk ke pembahasan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Desta Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Berkembang pesatnya usaha bisnis di Indonesia, pada khususnya di Pulau Jawa, mendorong perusahaan menengah untuk berkembang mengikuti kemajuan teknologi informasi yang juga berkembang pesat, sehingga perusahaan menengah tersebut dapat tetap bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Kemajuan teknologi informasi mendorong perusahaan untuk ikut mengembangkan sistem informasi pada perusahaan, hingga mempunyai sistem informasi yang baik dan efektif untuk membantu mengambil keputusan demi tercapainya tujuan utama perusahaan. Berkembangnya kebutuhan informasi telah mendorong perkembangan akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Hal ini mendorong pemrosesan data-data akuntansi yang semula menggunakan cara-cara manual menjadi pemrosesan secara terkomputerisasi melalui pemrosesan data-data akuntansi secara terkomputerisasi. Melalui pemrosesan data-data akuntansi secara terkomputerisasi, dapat dihasilkan informasi yang efektif serta akurat, yang pada akhirnya dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Sistem informasi yang berbasis komputer sekarang dikenal dengan istilah sistem informasi akuntansi. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Laravel. Apa itu Laravel? Laravel adalah framework aplikasi web content core open source dan digunakan secara luas untuk perancangan aplikasi web yang cepat dan juga mudah. Laravel dibuat oleh Tyler Otwell pada tahun 2011. Framework ini dibuat untuk pengembangan aplikasi website mengikuti MVC. MVC itu sendiri adalah sebuah pendekatan perangkat lunak yang memisahkan aplikasi logika dan presentasi. MVC memisahkan aplikasi berdasarkan komponen-komponen aplikasi, seperti manipulasi data, controller, dan user interface. MVC kepanjangan dari model view controller. Yang pertama, model. Model mewakili struktur data. Biasanya model berisi fungsi-fungsi yang membantu seseorang dalam pengelolaan basis data, seperti memasukkan data ke basis data, juga pembaruan data, dan lain-lain. Yang kedua, view. View adalah bagian yang mengatur tampilan ke pengguna. Bisa dikatakan berupa halaman web. Yang ketiga, controller. Controller merupakan bagian menjembatani model dan view. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mendemokan program dari aplikasi ELDR. Sedikit penjelasan dulu tentang ELDR. Jadi ELDR ini adalah perusahaan yang menjual produk-produk skincare yang mereka produksi tersendiri ya. Jadi mereka hanya menjual produk-produk yang mereka produksi sendiri kepada customer. Itu. Ini adalah tampilan awalnya ketika baru memulai aplikasi. Di sini kita coba masuk ke aplikasi ELDR-nya. Kita input username-nya. Kita input password-nya.
Nah, ini tampilan awalnya ketika berhasil login. Di sini ada draft transaksi, ada buat transaksi tunai, buat transaksi kredit, kemudian ada list transaksi, dan ada laporan penjualan. Sini juga ada daftar produk, dari daftar produk, satuan produk, sampai cetak dasar harga. Kemudian di sini ada administrator, atau pihak-pihak mana saja yang bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini hanya bisa digunakan oleh adminnya saja atau pemiliknya. Gitu. Kita lihat beberapa daftar produk dari ELDR. Nah, di sini ada daftar produk dari ELDR ya. Dari day cream sampai toner. Jika ada perubahan harga atau perubahan satuan, kita bisa klik edit, atau jika produk tersebut sudah tidak dijual lagi atau tidak diproduksi lagi di ELDR, kita bisa klik hapus. Kita contohkan, misalnya kita mau edit yang A-cream. Maka tampilannya di sini ya. Bisa kita edit, misalnya di sini kita ganti huruf E-nya. Lalu tidak ada perubahan harganya atau satuannya tidak ada yang berubah. Lalu kita bisa klik update produk. Nah, sudah berganti hurufnya atau produknya sudah tidak dijual lagi. Misalkan ELDR sudah tidak menjual hair serum. Lalu kita bisa klik hapus. Nah, di sini ada konfirmasi apakah yakin akan menghapus produk ini. Kita bisa klik ya, silahkan hapus. Lalu kita klik OK. Nah, di sini air serumnya sudah tidak ada lagi di daftar produk gitu. Atau ternyata ELDR menginput produk baru atau mereka menambahkan produk baru, kita bisa input produk baru. Nah, di sini kita tulis deh nama produknya apa. Misalkan nama produknya lotion malam. Kita tulis harganya. Harga kreditnya juga kita klik satuannya, kita pilih pieces. Kemudian kita klik input produk baru. Nah, di sini sudah bertambah produknya lotion malam dari satuan produknya sampai harganya gitu. Lanjut, lalu bagaimana jika ada customer yang ingin membeli produknya? Kita bisa klik customer tersebut ingin membeli produknya secara tunai. Kita klik buat transaksi tunai. Kemudian kita cari dulu customer tersebut ingin membeli produk apa. Dia ingin membeli night cream. Nah, dia mau beli satu. Kita klik tambah. Lalu dia ingin membeli toner juga. Dia mau beli tonernya satu juga. Kita klik tambah lagi. Nah, setelah selesai, dia ingin membeli night cream dan toner saja. Lalu kita input di detail transaksi. Di sini kita inputnya nama customer-nya siapa. Dia mau beli, nama customer-nya itu Rizka. Kemudian kita input nomor handphonenya. Dan jumlah bayarnya. Totalnya di sini harusnya 260.000. Dia pembayarnya 300.000. Setelah selesai, kita klik proses transaksi. Nah, di sini konfirmasi transaksi. Di sini ada night cream. Harga satuannya toner, harga satuannya kuantitinya juga ada. Lalu subtotalnya totalnya 260.000.
Di sini ada detail transaksi, ada nama customer, nomor telepon, lalu jumlah bayarnya. Tadi dia membayar 300.000. Di sini ada kembalian 40.000. Setelah selesai, kita bisa klik simpan transaksi. Nah, di sini sudah terinput dan sudah bisa masuk juga di laporan penjualan. Kita bisa lihat pemilik ELDR ini ingin melihat penjualan yang terjadi di ELDR. Kita bisa lihat di laporan penjualan. Nah, ini adalah laporan penjualan di tanggal 8. Di sini saya lihat laporan penjualan per bulan Desember. Jadi tanggal 8. Di bawahnya juga ada di sini detail laporannya. Tanggal 8 terjadi 3 transaksi. Jumlah penjualannya 630.000. Kita bisa lihat transaksinya apa saja. Nah, di sini dari transaksi tadi, kita bisa lihat lagi di poin nomor 2, misalkan terjadi transaksi apa, kita bisa klik lihat detail. Nah, di sini ada ternyata di tanggal 8 ini juga ada transaksi dari Devi Kemalasari. Dia membeli exfoliant gel gitu. Lalu kita mau lihat lagi laporan bulanan. Bulanan seperti ini. Lalu kita lihat tahunan. Nah, ini laporan penjualan tahunan di tahun 2020 ya. Di sini ada penjualan di bulan Oktober, kemudian di bulan November, kemudian ada juga pembelian di bulan Desember. Nah, di sini November terjadi 7 transaksi, total penjualannya 1.580. Di bulan Desember ada 3 transaksi, total penjualannya 630. Jika mau lihat transaksi apa saja, kita lihat lagi di sini. Kita mau lihat yang di bulan November ya. Nah, ternyata di bulan November ini terjadi transaksi di tanggal 16 dan di tanggal 24. Mau lihat lagi, kita bisa klik yang tadi lagi. Kita lihat hariannya. Lalu muncul transaksi-transaksi yang terjadi. Seperti itu. Gambaran dari aplikasi penjualan skincare di ELDR. Semoga bermanfaat penjelasan ini. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya adalah kesimpulan. Pencatatan transaksi penjualan yang dilakukan dengan bantuan perangkat lunak akan lebih cepat, teliti, dan memudahkan apabila dibandingkan jika hal tersebut dilakukan secara manual. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem akuntansi penjualan terkomputerisasi yang memadai yang dapat mempercepat dalam mencatat, merekam, menyimpan, mengolah, dan menghasilkan data berupa laporan yang dibutuhkan sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat tercapai. Pada sistem akuntansi terkomputerisasi ini, semua hal yang berhubungan dengan penjualan dapat ditangani dengan menggunakan komputer. Hal ini dilakukan dengan membuat suatu program aplikasi berupa database untuk menangani sistem akuntansi penjualan. Sistem akuntansi penjualan terkomputerisasi ini dibuat untuk menggantikan sistem yang lama. Diharapkan sistem akuntansi penjualan terkomputerisasi ini mampu menangani semua prosedur yang terdapat dalam sistem akuntansi penjualan pada ELDR Skincare. Baiklah, terima kasih atas teman-teman yang telah memperhatikan dan menyimak presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dari segi penulisan dan penyampaian materi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.